Mantan Direktur Utama PT Eka Nusa Bahari, Muhammad Wildan, dituntut hukuman 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dinilai terbukti melakukan manipulasi akta jual beli 2 kapal perusahaan, senilai 5 miliaran rupiah. Terdakwa atas nama Muhammad Wildan, Sarjana Komunikasi bin Saudi Nasir yang pada pokoknya telah sampai pada proses pembuktian, sebagaimana ketentuan pasal 235 ayat 1 terhadap keterangan saksi-saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi-saksi antara lain saksi DRA Indah Hariani, saksi Syaul Ahmed, saksi Eliza, saksi Fatmawati Trianingsi, saksi Setiawati Sabarudin, saksi Slamet Atmojo, saksi Janvian Nugraha Ramadan, saksi Iwan Fitri Andriani, saksi Dr. Andes Haji Ahmad Sodik, saksi Victor Mario, saksi Edi Kepawitono, saksi Farah Istiqomah, keterangan ahli Dr. Priya Jantika Sarjana Hukum Magister Hukum, keterangan saksi Ade Charles yang dihadirkan oleh advokat daripada terdakwa yaitu saksi Dian Murniawan, dan pada pokoknya keterangan terdakwa sendiri. Penuntut umum akan langsung pada pertimbangan barang bukti berdasarkan ketentuan di dalam pasal 235 ayat 1 huruf E. Barang bukti merupakan kualifikasi alat bukti yang diakui di persidangan, serta ketentuan mengenai barang bukti diatur di dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, antara lain sebagaimana berikut. Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf E mencakup A. Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, B. Alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, dan atau C. Aset yang merupakan hasil tindak pidana. Adapun terkait dengan barang bukti dalam perkara aku masuk pada kualifikasi dalam pasal 241 huruf B sebagai berikut, yaitu 1 unit kapal takbut bernama Adam Kut 2 seperti diuraikan dalam surat ukur nomor 243 KA tertanggal 11 November 2008 dengan ukuran sebagaimana dalam surat tuntutan. 1 unit kapal oil barge bernama Nusalis dahulu bernama Hamku Mulia seperti diuraikan dalam surat ukur nomor 711 PPJ tertanggal 2 Juli 2009 dengan surat ukur sebagaimana dalam surat tuntutan. Barang bukti sebagaimana di atas berdasarkan penetapan sita nomor 3864/B/Sita/2024/PS Surabaya disita dari Muhammad Wildan sesuai dengan ketentuan pasal 241 huruf B. Barang bukti mencakup alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana. Atas barang bukti tersebut merupakan objek dari tindak pidana serta sesuai dengan salinan berkas akta kapal nomor 8597 tanggal 23 November 2020 dengan nama Adam Kut 2 tercatat milik atas nama PT Nusa Maritim Logistik, dan salinan berkas akta kapal nomor 783 tanggal 10 Maret 2021 dengan nama Nusalis X Hamku Mulia tercatat pemilik atas nama PT Nusa Maritim Logistik. Selanjutnya terhadap surat sebagaimana dalam tuntutan ketua majelis. Selanjutnya penuntut umum akan langsung masuk kepada analisis yuridis. Dalam perkara akuo, penuntut umum akan membuktikan dakwaan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terlebih dahulu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Unsur setiap orang, bahwa unsur setiap orang bertindak sebagai subjek pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini merujuk pada dakwaan person atau manusia, dan atas perbuatan yang dilakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini subjek hukum pelaku tindak pidana dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana terhadap tindak pidana disebut dengan terdakwa Muhammad Wildan, Sarjana Komunikasi bin Saudi Nasir almarhum. Atas identitas tersebut sudah jelas diuraikan dalam dakwaan penuntut umum serta diakui oleh yang bersangkutan selama pemeriksaan persidangan berlangsung. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan penuntut umum secara baik dan lancar. Dalam tataran pertanggungjawaban pidana terdapat suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang diatur dalam ketentuan pasal 40 hingga pasal 44 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, bahwa berdasarkan pertanggungjawaban pidana menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP secara yuridis diatur secara mutlak, yaitu dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Setiap orang dapat bermakna A. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan, atau B.
dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah melakukan serangkaian perbuatan dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, maka atas diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa oleh sebab semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. B. Unsur meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan sebenarnya jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Bahwa unsur-unsur sebagaimana di atas telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merujuk pada tindak pidana keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Secara limitatif, menurut undang-undang meminta untuk dimasukkan atau don't instruct atau yang disebut dengan obliged adalah adanya tindakan untuk menyuruh atau meminta kepada pejabat yang berwenang menuliskan hal yang tidak benar berupa suatu keterangan palsu atau false evidence yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan kebenarannya, yang mana atas keterangan palsu tersebut memperkuat atau membenarkan suatu keadaan yang tertuang di dalam suatu akta otentik atau in an authentic actus, sehingga atas keterangan palsu yang dimasukkan dalam suatu akta otentik dinyatakan kebenaran atas isi akta yang berisi kepalsuan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan putusan Lograt nomor 14 tanggal 14 Oktober 1940, frasa kerugian memiliki tafsiran yang luas, tidak dapat dibatasi hanya kerugian secara material, melainkan juga dapat kerugian yang bersifat material. Komisaris Example Kuliah yang dilakukan oleh saksi Indah Haryani sebagai komisaris sekaligus pemegang saham terbesar sebanyak 51% dari PT Eka Nusa Bahari dengan berkomunikasi kepada saksi Setiawati Sabarudin bahwa atas seluruh isi di dalam akta perjanjian jual beli nomor 9 dan akta jual beli nomor 10 berisi keterangan palsu berupa jumlah mana menurut keterangan pihak 1 terdakwa sebagai Direktur Utama PT Eka Nusa Bahari telah diterimanya dari pihak kedua terdakwa sebagai Direktur Utama PT Nusa Maritim Logistik pada sebelum penandatanganan akta ini untuk penerimaan mana akta ini sekaligus merupakan kwitansi yang sah, merupakan bentuk kesepakatan dan kehendak dari terdakwa dan saksi DRA Indah Haryani dengan sepengetahuan dari saksi Syaul Hamid. Bentuk kesepakatan dan kehendak dari saksi DRA Indah Haryani yaitu hadir, menyetujui, menandatangani seluruh isi akta perjanjian jual beli nomor 9 dan nomor 10 atas seizin dan sepengetahuan dari saksi Syaul Hamid. Bahwa saksi Syaul Hamid, saksi DRA Indah Haryani dan terdakwa juga mengerti atas isi dari akta perjanjian jual beli nomor 9 tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya atas peralihan aset dalam bentuk jual beli satu kapal Nusaris X Hampo Mulia telah dilakukan pembayaran sejumlah 3 miliar dari PT Nusa Maritim Logistik sebagai pembeli kepada PT Eka Nusa Bahari sebagai penjual. Pidana terhadap terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pertanggungjawaban pidana pula kepada seluruh pihak yang memiliki kesepakatan dan kehendak serta pengetahuan yang sama hingga telah merugikan perusahaan PT Eka Nusa Bahari. Bahwa jaksa penuntut umum selama proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum berkeyakinan menurut ketentuan undang-undang telah terdapat kesesuaian antara satu alat bukti dengan satu alat bukti lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terkait dengan pembuktian perkara atau telah memenuhi nilai pembuktian menurut undang-undang. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan mengenai barang bukti dalam mengalihkan dua aset berupa satu kapal Adam 2 dan satu kapal Nusaris mengakibatkan pengurangan aset bagi PT Eka Nusa Bahari hingga mengalami kerugian dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa tidak berdiri dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa mengaku berterus terang. 3. Terdakwa menyesali perbuatan. 4. Terdakwa tidak pernah dipidana. Penuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Wildan Sarjana Komunikasi bin Saudi Nasir Almarhum terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum melanggar pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap
Saudi Nasir almarhum dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah van de Wisdom menyatakan barang bukti berupa 1 unit kapal takbut bernama Adam Book 2 seperti diuraikan dalam surat ukur nomor 243/K tanggal 11 November 2008 dengan ukuran sebagaimana dalam surat tuntutan. 1 unit kapal oil bridge bernama Nusalis Gaul bernama Abu Mulia seperti diuraikan dalam surat ukur 711. Sementara kuasa hukum pelapor, Saul Hamid Levri Agustiar, menyambut baik poin tuntutan terkait pengembalian aset, namun berharap hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat. Jual beli dari Wildan ke Wildan sendiri. Kami berharap hakim mempertimbangkan hukuman lebih maksimal, bisa di atas 1 tahun penjara. Ya. Jaksa penuntut umum cukup objektif ya dengan tuntutan dia dan barang bukti kembalikan kepadanya. Seharusnya pendapat saya jaksa dengan mengatakan itu terbukti harus menghukum atau dihukum dengan maksimal. Itu pendapat kita. Tapi kita cukup puas dengan tuntutan jaksa tersebut. Karena apa? Karena di sini ada suatu keterangan palsu di dalam akte jual beli itu. Akte yang disepakati. Jual itu daripada diri sendiri, dari Wildan ke Wildan. Apakah mungkin jual beli dengan diri sendiri? Sehingga jaksa penuntut umum dengan adanya tuntutan tadi bahwa Wildan terbukti bersalah melakukan tindak pidana suatu memberi keterangan palsu di dalam akte jual beli. Ya, kan cukup respon, cukup puas dengan tuntutan jaksa ini. Intinya untuk putusan pasrah ya Pak dengan Ketua Majelis Hakim. Kepada harapan kita kepada hakim bisa mempertimbangkan lagi dengan tuntutan jaksa tersebut. Maksimal mungkin bisa di atas 1,5 tahun. Yang penting barang bukti kembali ke kita. Nanti semuanya kita serahkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan ini. Oke. Siap. Kini, nasib Muhammad Wildan sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Apakah hakim akan mengetok palu vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa demi keadilan korban? Ataukah terdakwa justru akan divonis bebas jika pembelaannya dikabulkan? Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.